Yasin bagian dari Al-Quran. Dalil-dalil yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran sangatlah banyak. Namun mengkhususkannya pada hari Jumat ini tidak ada. Ya nggak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu yang selalu pernah dilakukan Nabi itu tidak bid'ah, sunnah. Kalau nggak pernah dilakukan Nabi, bid'ah. Ustadz Salafi Wahabi, Ustadz Farhan Abu Furaihan tidak memperbolehkan membaca surat Yasin di malam Jumat. Sebab kata dia tidak ada anjuran langsung dari Rasulullah SAW. Dia juga menjelaskan membaca surat Yasin pada umumnya bagus karena surah Yasin bagian dari Al-Quran. Membaca Yasin secara umum bagus, ya, secara umum bagus karena Yasin bagian dari Al-Quran. Dalil-dalil yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran sangatlah banyak dan saya kira rata-rata di antara kita mengetahuinya. Akan tetapi, menghususkan membaca surat Yasin pada malam Jumat adalah perbuatan bid'ah, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun mengkhususkannya pada hari Jumat ini tidak ada. Dia juga menyebutkan sebuah kaidah, yaitu mengkhususkan amalan di waktu yang khusus atau tempat yang khusus itu butuh dalil yang khusus. Entah kaidah itu siapa yang membuat. Dan para ulama menyebutkan sebuah kaidah dalam beragama, mengkhususkan suatu amalan di waktu yang khusus, di tempat yang khusus, dengan cara yang khusus, ini membutuhkan dalil yang khusus. Kalau dia tidak memiliki dalil yang khusus, itu termasuk mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama. Yang jelas, kaidah itu dibuat alat oleh mereka untuk membid'ahkan amalan umat Islam Indonesia, termasuk membaca surat Yasin di malam Jumat. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia menanggapi pemikiran dangkal para ustadz Salafi Wahabi itu. Di antaranya adalah Gus Baha, seorang ulama yang tersohor kealimannya. Ulama yang hafidh Al-Quran itu menjelaskan bahwa tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah dolalah. Yang dimaksud dengan bid'ah dolalah adalah sebuah amalan yang menabrak atau bertentangan dengan syariat Islam. Adapun amalan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, apalagi bisa disinergikan, maka bukan bid'ah dolalah. Sing darani bid'ah dolalah itu sing berhadap-hadapan istidam, berhadap-hadapan sama syariat. Nak terima gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Ada dua dalil dari hadis sahih yang beliau kemukakan. Di antaranya ada sebuah riwayat yang sahih. Dalam riwayat itu dijelaskan bahwa ada salah satu sahabat Rasulullah yang ketika mengimami sholat, dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Di rakaat pertama membaca surat Al-Ikhlas, di rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Hal itu dilakukan setiap kali sholat, padahal dia menjadi imam di Masjid Quba dan tidak pernah disuruh oleh Rasulullah untuk membaca surat Al-Ikhlas. Akhirnya, para makmum melapor kepada Rasulullah bahwa imam sholatnya selalu membaca surat Qulhu atau Al-Ikhlas. Maka Nabi memanggil sang imam dan menanyakan kepadanya kenapa selalu membaca surat Al-Ikhlas saat mengimami sholat. Sang imam menjawab bahwa dia menyukai surat Al-Ikhlas karena di dalam surat Al-Ikhlas dijelaskan sifat-sifat Allah. Sang imam cinta pada surat Al-Ikhlas itu. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah mencintaimu. Kedua, riwayat ini juga di hadis sahih. Ada sahabat entah saking gimana tidak tahu saya. Bisa dicurigai lah saya. Pokoknya mati urip nak ngimami kulhu, rakaat ula ya kulhu, rakaat saniyah ya kulhu. Sampai syariah satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosen. Mereka tiap sholat itu kulhu. Notabene kulhu kan ibu rakaat ula tok, tasaniyah tok itu ula ya kulhu, saniyah kulhu. Jadi mati urip kulhu. Berhari-hari. Padahal dia itu imam Masjid Quba. Akhirnya sahabat-sahabat yang ngerah Quran itu komplain, ya Rasulullah,
ini orang itu setiap sholat kok baca nopo kul. Itu gimana ya Rasulullah? Ternyata terus saluhu, kata Nabi ini di hadis sahih, saluhu, coba dia tanya. Dihadirkan ke Rasulullah, kenapa kamu kalau sholat kok selalu pakai kul? Jawabnya pemuda tadi, li'anha sifatur rahman, karena dalam kul itu hanya ada sifatnya Allah. Tidak ada kepentingan kulo, kepentingan sinten-sinten, li'anha sifatullah. Fauhibbu an aqra'ahu, makanya saya senang membaca kul. Terus kata Nabi, akhbirhu fa innahu yuhibbu. Kasih tahu dia Allah itu mencintai dia. Oh, itu kan bagus sekali itu. Tak usah tabarok kulu. Nggak, artinya itu kan tidak diajarkan Nabi kan, selalu kulhu itu tidak ajarannya, dan tidak pernah Nabi itu selalu kulhu. Tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama Nabi dibenarkan. Ya nggak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu yang selalu pernah dilakukan Nabi itu tidak bid'ah sunnah. Kalau nggak pernah dilakukan Nabi, tidak bisa seperti itu. Apalagi kalau kamu ngaji usul fikih, wah malah ketoro nak sing sidik-sidik nuduh bid'ah. Riwayat ini menunjukkan tidak apa-apa mengkhususkan membaca surat Al-Quran dalam waktu yang khusus. Membaca surat Al-Quran di waktu yang khusus itu termasuk mengamalkan perintah Allah agar kita membaca Al-Quran. Artinya tidak perlu ada dalil khusus untuk membaca surat khusus dalam waktu yang khusus. Cukup dalil secara umum bahwa kita dianjurkan membaca Al-Quran. Santri Kiai Maimun Zubair itu juga menjelaskan bahwa orang yang sedikit-sedikit membid'ahkan terlihat sekali kesalahannya. Apalagi jika belajar ilmu usul fikih, maka akan tampak sekali bahwa dia tidak faham agama. Ya nggak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu yang selalu pernah dilakukan Nabi itu tidak bid'ah sunnah. Kalau nggak pernah dilakukan Nabi, nggak bisa seperti itu. Apalagi kalau kamu ngaji usul fikih, wah malah ketoro nak sing sidik-sidik nuduh bid'ah.